Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Ya, di sini saya akan membawakan materi yaitu perspektif global dari visi ekonomi. Ya, perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan DC, Standbook A4011-18437 dari kelas J, kelompok 3, mata kuliah perspektif global. Sebelum kita lanjut pada materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perspektif global. Ya, perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Ya, kita lanjut. Menurut para ahli, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagian orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat, menentukan pilihan dan juga manusia mempunyai yang tidak terbatas tersebut. Tersedia sumber daya yang dapat digunakan sebagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Lanjut, ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi. Yang pertama yaitu menentukan pilihan, dan yang kedua keinginan yang tidak terbatas, dan yang ketiga persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka. Yang keempat, penggunaan alternatif sumber daya. Dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Ya, konsep dasar utama ekonomi adalah kelangkaan dilihat dari penyebaran sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat dalam permukaan bumi tidak merata. Contoh, kandungan minyak bumi, tidak semua negara dapat memenuhi minyak itu sendiri. Ya, kita lanjut. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era globalisasi, khususnya tahun 2008, pertumbuhan mencapai 6,5%. Namun keadaan ini diperkeruh dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang relatif tinggi. Walaupun sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Lanjut, krisis ekonomi yang besar dan menimpa negara-negara Asia termasuk Indonesia pernah terjadi pada tahun 1997. Krisis 1997 belum bisa ditangani secara tuntas. Terjadi gelombang krisis ekonomi yang sangat besar dan menimpa seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, terjadi pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Ya, kita lanjut. Dampak krisis finansial sangat dirasakan oleh semua negara di dunia karena adanya keterkaitan langsung antara negara Uni Eropa dengan Amerika Serikat, terutama penanaman modal. Maka negara-negara Uni Eropa sangat terpukul daripada negara-negara di kawasan Asia dan kawasan lainnya. Ya, kita lanjut. Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis, antara lain yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat usaha mikro pengamanan pangan, pembentukan kawasan ekonomi khusus, pengangguran bea masuk, dan lain sebagainya. Iya, sekianlah materi yang bisa saya bawakan hanya sampai di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.